Enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Biokimia kelas B Intralaya yang beranggotakan saya Radita Rahmajuanti, saya Ibratus Soleha, dan saya Zilina Oksalimah. Di sini kami akan membahas mengenai materi enzim. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi enzim. Materi singkat. Pada tahun 1878, Wilhelm Kuhn pertama kali menggunakan istilah enzim yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti dalam bahan pengembang atau ragi. Kata ini digunakan untuk menjelaskan bahwa fermentasi alkohol merujuk pada aktivitas kimiawi yang dihasilkan oleh organisme hidup. Pada tahun 1907, Edward Bush menemukan bahwa enzim dapat bekerja di luar sel hidup. Kemudian pada tahun 1926, James Summer berhasil mengkristalisasi enzim urease dan menunjukkan bahwa enzim ini merupakan protein murni. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa protein murni dapat berupa enzim, dan hal ini secara tuntas dibuktikan oleh Northrop dan Stanley yang meneliti enzim pepsin, tripsin, dan chymotrypsin. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi yang terjadi di sel terjadi secara enzimatis. Enzim mengkatalisis reaksi kimia secara efisien dan selektif. Enzim memiliki kekuatan katalitik yang luar biasa, seringkali jauh lebih besar daripada katalis sintetis atau katalis anorganik. Enzim memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi untuk substratnya dan sangat mempercepat reaksi kimia. Enzim berfungsi dalam kondisi suhu dan pH yang optimum, tidak seperti banyak katalis yang digunakan dalam kimia organik. Semua enzim adalah protein, tetapi tidak semua protein adalah enzim. Langkah kerja. Yang pertama, cari dan pahami materi mengenai enzim. Yang kedua, cari bahan pendukung terkait materi enzim lalu rekam. Dan yang ketiga, lakukan pengeditan video dengan baik dan menarik. Adapun contoh penerapan dari materi kali ini yaitu roti goreng. Alat dan bahan. Adapun alatnya terdiri dari baskom kecil, sendok, wajan, spatula, serbet, dan piring. Adapun bahan yang digunakan antara lain tepung terigu, ragi, gula, garam, air, dan minyak goreng. Proses pembuatan. Siapkan tepung terigu secukupnya. Di sini kami menggunakan sekitar 250 gram tepung terigu. Tepung terigu memiliki kandungan protein jenis glutenin dan gliadin yang pada kondisi tertentu dengan air dapat membentuk massa yang elastis. Kemudian tambahkan ragi secukupnya. Di sini kami menggunakan ragi sebanyak setengah sendok makan. Ragi untuk roti dibuat dari sel kamir Saccharomyces cerevisiae. Dengan memfermentasi gula, kamir menghasilkan karbon dioksida yang digunakan untuk mengembangkan adonan. Selanjutnya, tambahkan gula dan garam secukupnya sesuai selera. Garam berfungsi memperbaiki pori-pori roti dan tekstur roti akibat kuatnya adonan. Gula digunakan sebagai bahan pemanis dalam pembuatan roti. Selain sebagai pemanis, juga berperan dalam penyempurnaan mutu panggang dan warna kerak dan memungkinkan proses pematangan yang lebih cepat. Lalu, pecahkan 1 butir telur. Telur berfungsi sebagai penambah nutrisi dan gizi, juga melembutkan tekstur roti. Kemudian, tambahkan air hingga membuat adonan mengental. Aduk adonan roti. Air berfungsi sebagai pelarut bahan, sehingga bahan terdispersi secara merata dalam adonan. Setelah itu,
Tutup wadah yang berisi adonan dengan serbet, lalu tunggu selama 2 jam. Tujuan adonan ditutup agar ragi dalam adonan bisa bekerja membentuk karbon dioksida yang pada akhirnya membuat roti mengembang. Selama fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan tepung dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Pada ragi, terdapat enzim-enzim yaitu protease yang dapat memecah protein, lipase yang dapat memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltose menjadi glukosa, serta zimase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan akan terperangkap di dalam jaringan gluten yang terbentuk. Makin kuat dan elastis jaringan gluten, maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak dan membuat roti mengembang. Selain itu, suhu dan kelembaban saat fermentasi juga dapat mempengaruhi roti hasil fermentasi. Umumnya, suhu yang digunakan kurang lebih 26 derajat Celcius dan kelembaban 70-75%. Setelah 2 jam, aduk sedikit adonan, kemudian goreng dengan minyak panas, lalu didapatlah produk bernama roti goreng. Demikian video pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.